Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Hari ini kita akan menganalisa closingan tanggal 6 Februari 2026. IHSG itu ditutup di minus 2,08%, yaitu di angka 7.935. Jadi sedihnya emang IHSG turun lagi, mungkin karena sentimen Moody's yang menurunkan peringkatnya Indonesia. Nah, kalau dilihat lagi sih banyaknya dari broker summary ya. Broker summary hari ini banyaknya dari BUMN, Mandiri Sekuritas itu banyaknya membeli saham, banyaknya net buy, lalu XL bisanya retail itu net buy juga, lalu AK, ZP, YU, KZ, YP, BK itu asing. Kalau AK masih nih tekanan jualnya masih tinggi banget. ZP udah mulai kembali ke akumulasi, YU masih tekanan jualnya bisa dilihat besar banget ya. Lalu KZ juga udah mulai akumulasi, YP masih tekanan jual, BK udah mulai akumulasi gitu. Nah sisanya itu broker-broker domestik, dan bisa kita lihat saham-saham yang kenaikannya sampai arah gitu, kenaikannya tinggi, itu saham-saham seperti Enzia, LP, Lion, Inai, Kajen, Soho, Arta, Fit, GR, PM, Plan, MGLV, Lucy, Tifa, EV, SMA, Harta. Nah, Harta ini kemarin nih satu-satunya emiten emas yang positif gitu ya. Kios, Wim, Vince, Hebat, AS, GR, Mayor, Idea, Jaya, dan lain-lain nih masih banyak. Cuman kalau kita lihat ya di emiten-emiten yang lain gitu, emas, energi gitu, atau bank bahkan semuanya tuh turun gitu loh. Jadi ya IHSG minus 2% ini ngaruh banget gitu. Nah mungkin kita juga mau bahas indeks-indeks closingan kemarin ya di Indonesia. Itu IDX 30 minus 1%, LQ45 minus 1,66, Serikahati 1, JII itu minus 2, dan lain-lainnya. Ini semuanya merah sih. Jadi emang bener-bener selain IHSG ya semuanya mengalami penurunan nih kalau saham-saham Indonesia ya. Nah ini nih salah satunya dari laporan atau news yang bikin bank-bank, emiten bank itu turun ya. Yang pertama adalah Moody memangkas kredit 5 bank Indonesia, memangkas outlook kredit. Emang sih baru outlook. Kalau dari beritanya adalah Bloomberg melaporkan bahwa Moody's Rating mendowngrade outlook kredit untuk 5 bank di Indonesia dari stable menjadi negatif. Nah itu udah ini banget ya, bikin sentimen yang buruk gitu ya. Walaupun sentimennya mungkin ya kita nggak bisa nebak juga sih jangka panjang atau jangka pendek. Kelima bank tersebut terdiri dari BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Moody dapat mengembalikan outlook kredit perusahaan tersebut menjadi stable jika prospek sovereign kredit Indonesia kembali stabil serta kualitas kredit perusahaan terkait secara umum itu nggak berubah. Moody dapat menurunkan rating perusahaan jika rating sovereign kredit Indonesia diturunkan. Lalu ada satu berita lagi dari Moody's memangkas juga outlook kredit 7 perusahaan Indonesia dari stable menjadi negatif, yaitu Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu, Main ID, ICBP, Indofood CBP Sukses, UNTR. Nah, Moody dapat kembali mengembalikan outlook kredit perusahaan tersebut menjadi stable jika prospek sovereign kredit Indonesia kembali. Ya, sama seperti yang tadi ya, selain bank ternyata ada 7 perusahaan lain yang diturunkan oleh Moody nih outlook kreditnya gitu. Seperti biasa, kita bakalan bahas net foreign midday tanggal 6 Februari. Nah ternyata net foreign buy-nya itu banyak banget di saham-saham pilihan ya. Cuman kalau yang LQ45 itu kayaknya dikit deh. Ada Bumi, BMRI, Padi, Bull, Telkom, BRMS, Dewa, Antam, Innet, BKSL, PSKT, Bufa, ADMR, Adaro, BTN, Excel, Koka, Meja. Nah di sini sebenarnya yang positif itu kemarin sempat lihat itu ada Adaro aja. Terus ada juga kalau Antam malah negatif ya penutupannya. Jadi sebenarnya foreign buy atau sell itu nggak berarti selaras dengan hasil penutupannya gitu.
Untuk foreign sale kemarin itu ada di Goto, NTBK, IATA, Cepro, BP, CDIA, SCMA, Elsa, PPRE, MTK, BRI, BBYB, Tower, BCA, Demas, LPKR, Kijab, Buka, Kolmina. Masih banyak banget tekanan jualnya dari foreign ya. Nah, ini market overview berdasarkan sektor juga. Untuk teknologi secara keseluruhan rata-ratanya turun minus 1,82, lalu untuk energi minus 3,25. Oh, ternyata Adaro kemarin closingnya negatif ya. Sorry, mungkin tertukar. Energi minus 3,25, infrastruktur minus 2,95, basic industry minus 3,01, transportasi nih satu-satunya yang rata-ratanya positif yaitu plus 0,53, health 0,04, industrial min 4,51, finance min 0,94, cyclical min 5,11, property min 2%, dan non cyclical min 1,26%. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk analisa hari ini. Sebenarnya kalau analisa hari ini nggak banyak terpengaruh oleh net foreign sale atau net foreign buy, tapi lebih ke sentimen dari berita-berita yang barusan kita udah paparkan ya. Itu kayaknya sentimennya lumayan pengaruh sih, karena itu kan Moody's itu kan lembaga asing ya, jadi kayak pastinya akan ngaruh juga ke asing, tapi karena retail udah baca duluan pastinya juga bakal ada ini sih panic selling gitu. Nah, buat teman-teman yang invest terus mungkin mau milih-milih sektor-sektor apa, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan lagi memberantas nih saham-saham gorengan gitu ya. Nah, kita bisa nih mungkin pelan-pelan untuk pindah ke fundamental kalau misalnya kita mau invest jangka panjang. Tapi kalau misalnya mungkin ada sebagian teman-teman yang trading, bolehlah untuk tetap perhatiin resikonya ya kalau mau trading di saham-saham yang mungkin secara fundamental kurang bagus, tapi pergerakannya dilihat dari pergerakan itu sendiri gitu. Oh iya, untuk hari ini ada satu laporan keuangan yang keluar. Nah, ini salah satu laporan keuangan yang baru muncul di hari ini di tanggal 6 Februari, yaitu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini dilihat Q4-nya itu 198,9, yang berarti secara tahunan EPS-nya adalah 603,15. Kalau kita lihat nih di historinya, ini berarti paling tinggi sih sebenarnya nilai EPS-nya, mungkin karena pas ini keluar kan harga sahamnya lagi turun ya. Cuman kalau kita lihat ini 603, 597 ya, intinya saham perusahaan ini bertumbuh selalu gitu dari segi profit, dan memang menurut berita untuk laba bersihnya itu sebenarnya out of expectation juga gitu. Jadi ini Bank BMRI atau Mandiri ini salah satu bank yang bagus banget nih buat invest long term gitu nih. Ini dia juga baru ngasih dividen gitu tanggal 6 Januari 2026 itu sebesar 100, dan payout ratio-nya 16,58 gitu. Jadi ya emang untuk yield-nya 1,98. Tapi biasanya nanti kalau bank-bank itu akan memberikan lagi itu kalau bulan Maret, tapi itu pun conditional ya. Kalau dari historinya sih BMRI selalu ngasihnya itu setahun sekali gitu. Walaupun ini 2025 kemarin ya, untuk periode 2025 ya, maksudnya yang baru kemarin kita ini sebenarnya nggak sebesar tahun-tahun kemarin gitu. Dan kalau dilihat memang pergerakannya kemarin ya sempet turun, tapi ini lagi balik lagi, jadi closingnya tetap di 5.050 sama seperti sehari lalu. Satu lagi yang keluar hari ini laporan keuangannya yaitu BRIS. BRIS juga bisa dilihat nih perusahaan yang berkembang ya. Jadi BSI ini, Bank Syariah Indonesia, itu untuk annualize-nya 164,05. Ini berarti berkembang nih, bertumbuh lah dari tahun-tahun lalu gitu, yang dari pertamanya hanya 1, lalu ada 150 dan sekarang 164. Nah, BRIS sendiri itu rajin nih ngasih dividennya walaupun nggak besar ya untuk dividen yield-nya. Cuman kalau untuk dividen hunter mungkin boleh lah, karena semakin banyak keuntungannya ya per tahun, itu bisa dibilang dividennya juga meningkat. Dan juga kalau kemarin nih sempat harganya naik nih beberapa hari lalu
itu kalau misalnya kita analisa dari chart ya, naik dan memang sempat naik nih 2470-an kalau nggak salah kemarin tuh. Tapi kemarin mungkin karena ada sentimen dari Moody's itu, jadi bank-bank turun lagi, walaupun sebenarnya kalau BRIS nggak termasuk bank-bank yang outlooknya diturunkan ya. Cuman kalau biasanya kalau salah satu sektor bank itu terpengaruh ya banyak juga yang kepengaruh gitu, apalagi bank-banknya bank-bank bagus gitu. Kalau dilihat per tahun ya perkembangannya bagus, labanya juga meningkat gitu. Walaupun BRIS ini sebenarnya bank second liner ya, tapi inilah apa namanya, oke lah untuk dikolek gitu. Cuman sayangnya ini free floatnya cuma 9,25%, which is kalau sekarang menurut ketentuan kan kita udah harus free float tuh 15% ya minimal, karena ketentuan untuk kita bisa kembali lagi di MSCI gitu. Jadi ini ya mungkin salah satu saham yang bisa di-collect, tapi kita mesti lihat-lihat dulu situasi. Tapi kebetulan kalau misalnya existing emiten itu dikasih waktu sama BI itu sekitar berapa tahun, 3 tahun ya untuk menaikkan free floatnya. Untuk IPO, saham IPO wajib 15% untuk free float. Oke, itu dia analisa data saham di 6 Februari 2026. Semoga teman-teman yang mungkin baru mau belajar saham atau lagi lihat-lihat data saham bisa terbantu sama video kita. Thank you for watching. See you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe our channel. Dan kalau kamu suka video kita, boleh nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu tahu video terbaru dari kita. Bye!